Halo apa kabar pemirsa Selambar TV, senang sekali saya Raisa Verlini Syahaan kembali menemani Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Ya pemirsa, Raisa akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan, mengangkat sebuah tema dan berbincang dengan narasumber yang pastinya bermanfaat. Ya pemirsa, yang kita sama-sama tahu bahwa 17 Agustus 2022 lalu kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Dan kita merayakannya dengan mengadakan upacara bendera yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah Kota Lubuk Linggau merayakan upacara bendera diiringi dengan pasukan Paskibraka. Oke, narasumber kita pada saat ini sudah hadir di sini dengan kita, yaitu Rasya Maila Anindya, seorang pembawa baki Paskibraka Lubuk Linggau tahun 2022. Halo Rasya, apa kabar? Baik, Kak. Oke, Rasya akrabnya dipanggil apa? Rasya. Panggil Aca. Oke, Aca. Oke, kita bersama dengan Aca di sini akan mengangkat sebuah tema, yaitu pembawa baki Paskibraka Lubuk Linggau, suka dukanya di tingkat kota pastinya. Oke, Rasya ini kan seorang pembawa baki ya, yang terpilih di tahun 2022 ini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, apa sih makna kemerdekaan bagi Rasya sendiri sebagai seorang generasi muda? Makna kemerdekaan mungkin sebagian dari teman-teman ngomong bilang kemerdekaan itu bebas dari penjajah, tapi beda. Kalau misalnya makna kemerdekaan bagi Aca itu adalah kondisi saat seseorang mendapatkan hak untuk kebebasan. Oke. Kebebasan dalam mengupayakan cita-cita, kebebasan dalam mengambil keputusan. Jadi gitu. Oke, baik sekali ya makna kemerdekaan bagi generasi muda. Bukan cuman penjajah yang seperti tahun lalu, seperti zaman dulu seperti itu ya. Tapi bagi generasi muda sendiri memiliki hak sendiri untuk melakukan kemerdekaannya seperti itu. Oke, baik sekali. Oke, Aca kan terpilih sebagai pembawa baki nih di bagian Paskibraka tahun 2022, khususnya di Kota Lubuk Linggau sendiri. Boleh nggak sih ceritain bagaimana proses Aca terpilih sebagai pembawa baki di tahun 2022 ini? Proses terpilih membawa baki itu tentunya nggak langsung ditunjuk, ada kandidatnya. Jadi dan aku juga bisa terpilih menjadi pembawa baki, bisa dipercaya juga membawa baki. Dan juga prosesnya panjang, Kak. Prosesnya mulai dari pemilihan tadi, mulai dari latihan, angkat batu bata gitu. Latihannya kan bawa batu bata kayak 3-4 sampai dari DP latihan tuh, dari daerah persiapan sampai ke depan tiang gitu. Itu bolak-balik, Kak. Bolak-balik gitu, dari mulai penaikan, penurunan gitu. Oke, Aca ini kan masih kelas 11 di MAN 1 ya? Iya, di MAN 1 Kota Lubuk Linggau. Ini pengalaman pertama pastinya untuk Aca sendiri, seperti itu. Pengalaman pertama. Dan dilatih untuk lebih anggun lagi untuk membawa sebuah beban berat di tangan seperti itu ya. Dan akhirnya lolos sebagai pembawa baki. Iya, alhamdulillah. Mewakili Kota Lubuk Linggau loh, mewakili sekolah-sekolah untuk Kota Lubuk Linggau seperti itu. Oke, Aca tadi sempat nyinggung kalau prosesnya itu panjang. Kalau boleh tahu prosesnya mulai dari kapan? Bulan berapa atau tahun lalu kah? Prosesnya itu, kalau prosesnya selama karantina itu selama 10 hari, tapi sebelum karantina udah ada prakarantina. Prakarantina juga di Dispora. Jadi dari Disporanya ngadain prakarantina supaya nanti pas karantinanya nggak kaget lagi. Nah, di sana dikasih bayangan kalau misalnya ini loh pasukannya gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga dirombak lagi sama pelatihnya, karena yang nentuin kan pelatih gitu. Pada saat 10 hari karantina ya? Iya. Dimulai dari tanggal 7 Agustus. Iya, betul. Oke, berarti pas di hari H 17 Agustus seperti itu. Oke, Rasya sendiri, Aca ya. Aca kan
pengalaman pertama untuk bergabung di dalam tim Paskibraka, bergabung di dalam tim, dan pengalaman pertama untuk terpilih sebagai pembawa baki. Pasti untuk dari keluarga, untuk dari keluarga sekolah seperti itu, dan keluarga kita yang sekitar kita, teman-teman dan sahabat itu pasti terkejut juga seperti itu, kaget seperti itu ya kan. Untuk Aca sendiri kayak gimana perasaan? Perasaannya yang pertama seneng pastinya, bangga juga, dan suatu kehormatan juga bisa mewakili nama sekolah, bisa bawa nama sekolah, bisa bawa nama orang tua juga. Sampai teman-teman Aca tuh kayak, oh Aca, udah nyangka aja itu. Jadi terharu. Nama papa mama juga disebut kan pada saat sebelum upacara bendera seperti itu. Pasti bangga ya orang tuanya. Bangga. Oke, baik sekali. Kita bakal berbincang-bincang lebih lagi nih Aca, tapi kita jeda dulu sebentar. Kita lanjut di segmen kedua. Ya, maka itu pemirsa tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, halo pemirsa Up to Date, kita masih di Up to Date dan masih bersama dengan Rasya. Hampir mirip ya nama kita, Raisa, Rasya. Oke, Aca di sini dan kita masih mengangkat tema pembawa baki, suka duka pembawa baki khususnya Kota Lubuk Linggau 2022 tahun ini. Oke, Aca, tadi kita udah sedikit membahas tentang makna kemerdekaan bagi Aca sendiri, terus kemudian perasaannya kayak gimana terpilih sebagai pembawa baki di bagian Paskibraka tahun 2022 ini, dan kita beralih ke cerita lebih dalam lagi nih. Pastinya tadi kan Rasya sudah sedikit menceritakan garis besarnya ya, kayak gimana proses karantina di 10 hari sebelum hari H ulang tahun Indonesia seperti itu kan. Nah, boleh Rasya ceritain lebih dalam lagi, dimulai dari mana sih proses pemilihan sebagai Paskibraka kemudian sebagai pembawa baki? Boleh cerita. Untuk pemilihan Paskibraka itu di awal tahun. Di awal tahun kita udah tes tinggi badan, tes berat badan juga. Terus juga di tahap kedua itu kita tes kesehatan. Tes kesehatan meliputi tes mata, terus kayak lari jasmaninya dihitung juga, push up, sit up. Dan juga di tahap ketiga itu udah penyisihan, udah Seksi akhir untuk anggota Paskibraka gitu. Iya, udah pengumuman. Udah pengumuman bahwasanya beberapa orang aja nih yang masuk gitu. Sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk di upacara seperti itu ya. Itu kalau boleh tahu bulan berapa, Rasya? Sekitar bulan, kalau nggak salah bulan 3, bulan 2 gitu. Bulan 2, bulan 3. Oke, itu balik lagi ke sekolah, nggak di karantina, nggak ada pra-karantina? Nggak, masih tes di sekolah. Oke, baik. Nah, sebelum karantina itu kan tadi Aca nyebutin ada pra-karantina. Kalau boleh tahu itu berapa lama? Pra-karantina itu sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Iya. Dan di situ sudah seluruh yang ikut pra-karantina itu tidak ada lagi babak penyisihan? Nggak ada. Oke, jadi tinggal pemilihannya ya, siapa yang bagian 45 atau bagian yang lain seperti itu. Betul. Oke, tadi kalau untuk pemilihan baki sendiri itu di saat-saat kapan seperti itu? Pemilihan baki itu di saat 3 hari atau 4 hari udah karantina gitu, di karantina. Yang 10 hari itu ya? Iya, 10 hari karantina. Jadi di hari ke-3 atau di hari ke-4 itu udah pemilihan kandidatnya. Banyak, kayak sekitar ada 10-an. 10 kandidat. Iya, jadi dites nih, nanti disisihin yang mana tangannya tremor atau ada kesalahan-kesalahan. Jadi tinggal orang 5. Orang 5 itu udah di pasukan 8. Oke, dan kemudian ke Aca akhirnya terpilih sebagai pembawa baki, kayak gimana? Itu melalui proses juga. Jadi kita selama pemilihan kandidat itu dites juga PBB-nya, dites juga kayak dari mulai senyumnya,
kita harus senyum terus kayak agak gitu, pegel ya agak tulang pegel. pipinya. Terus juga daya keseimbangannya, karena kalau misalnya kita bawa baki tapi miring kan gak bagus gitu. Kayak Aca juga masih banyak kurangnya gitu. Jadi pemilihannya tuh pas di hari ketiga udah tes kan, pas di hari keempatnya itu mulai latihan ngibar. Itu udah terbentuk kan Kak, pasukan 17, pasukan 8, 45 udah dibentuk. Mulai bawa beban, bawa batu bata, sampai sakit gitu, sampai kayak nggak bisa gerak tangan. Pas 2 hari berturut-turut Aca terus gitu Kak yang membawa kan, udah diganti karena Aca nggak kuat, Aca nangis gitu. Oke, kemudian diganti, pas diganti itu ditanya sama pelatih kenapa nangis, tambah nangis, ditanya tambah nangis Kak. Karena agak udah lelah kayak gitu. Iya, udah lelah. Ditanya kenapa nangis, ya nambah nangis. Jadi pas udah di saat itu dites semua tuh, yang di pasukan 8 dites semua jadi baki, nggak ada yang kuat juga. Kemudian Nangis semua. Nah jadi pelatih bingung nih, ini kalau misalnya nangis semua siapa yang mau bawa baki gitu. Ditanya sama Pak Sofyan, ditanya sama pelatih, udah sekarang gini aja, siapa yang yakin bawa baki. Oke, kemudian Itu di sana posisinya Aca lagi sakit, tangan Aca nggak bisa gerak, gemeteran gitu ya. nggak bisa gerak, mau ngangkat beban tuh kayaknya rasanya udah deh nggak apa-apa, jadi dayang aja gitu. Jadi pas Pak Sofyan ngomong bilang gitu, Aca nunggu teman-teman nunjuk dulu. Saling Kok nggak tunggu ada- kayak gitu ya, iya, saling saling nunggu. tunggu. Kok nggak ada yang nunjuk? Aca bingung. Jadi karena Aca pengen banggain orang tua, pengen bawa nama sekolah juga, akhirnya Aca nunjuk. Pas Aca nunjuk, baru deh teman-teman pada nunjuk semua gitu. Wah, jadi tapi tetap Aca akhirnya. Iya, soalnya Aca pertama kali nunjuk, jadi ya udah deh diusahain kamu dulu yang berbaki. Gitu. Oke, tadi Aca bilang sempat nangis nih, Iya. tapi arti tangisan itu mau menyerah kah atau ingin menguatkan diri sendiri atau kayak gimana? Kalau nangis tuh di satu sisi sakit, tapi di satu sisi nangisnya tuh nangis, aduh harus bisa nih, jangan cengeng, harus kuat karena yang bangga juga orang tua adiknya gitu. Jadi nangis bangga dan nangis Oh, terharu. bukan terbesit. Aduh, aku kayaknya mau nyerah kayak gitu. Sempet Oh, sempat terbesit. sempet karena banyak juga teman-teman yang pengen jadi baki kan Kak. Iya. Jadi udah deh nggak apa-apa, pasukan 8 aja udah bersyukur gitu. Tapi Oke. jadi baki deh. Sekian panjang cerita Aca yang akhirnya proses dari pemeriksaan kesehatan tinggi badan segala sesuatunya seperti itu, dan akhirnya terpilih di detik-detik karantina H-10 lah, sekitar putaran H-10-nya 17 Agustus seperti itu ya, ada ulang tahun RI. Apa sih yang sekiranya menurut Aca berubah dari sikap Aca, dari mental Aca, dari karakter Aca lah, dari sebelum ikut paskibraka Kota Lubuk Linggau kemudian akhirnya terpilih jadi baki? Lebih tidak cengeng gue sih Kak, soalnya waktu kunjungan, jadi selama karantina itu ada kunjungan orang tua. Ya. Pas kunjungan orang tua tuh teman-teman pada nangis. Aca bingung, kok nangis semua gitu. Pas mama dateng, bukan Aca yang nangis, mama yang nangis. Jadi udah mah, udah apa-apa, jangan nangis, malah Aca yang nguatin mama. Jadi mentalnya tuh Udah kebentuk. udah habis kalau di karantina tuh. Jadi lebih bisa nahan air mata sih Kak. Oke, biasanya nggak ketahan lagi air mata, akhirnya bisa lebih kuat lagi. Terus juga lebih, kita tahu Aca ngerasa lebih ganas, kayak Lebih tegas ya, lebih tegas gitu. lebih Kalau tegas, lebih marah-marah tegas. soalnya. Oke, makasih Aca. Kita akan lanjut lagi di segmen ketiga nih. Kita akan lebih membahas yang lainnya lagi di segmen ketiga. Kita jeda dulu.
Maka dari itu pemirsa tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV masih di Up to Date dan masih di sini dengan narasumber kita Aca, seorang pembawa baki paskibraka Kota Lubuk Linggau tahun 2022. Oke, masih dengan tema suka duka pembawa baki tingkat kota. Ya, Aca tadi udah cerita bagaimana suka dukanya, proses dari awal terpilih jadi masuk pasukan paskibraka seperti itu ya, dan kemudian seorang pembawa baki akhirnya. Dan kita mau nanya nih, Aca kalau di sekolah itu ikut organisasi apa? Yang pastinya Paskib, terus juga jurnalistik sama OSIS. Oke, berarti pasukan bendera itu udah cita-cita termasuk untuk masuk ke dalam pasukan di Kota Lubuk Linggau khususnya seperti itu ya. Oke, kalau Aca ikut organisasi paskibraka, terus puji Tuhannya masuk ke anggota paskibraka Kota Lubuk Linggau seperti itu ya, dan seorang pembawa baki juga. Adakah cita-cita Aca kayak gitu yang linear untuk menjadi abdi negara? Ada. Yang pastinya ada. Seorang apa nih mau menjadi seorang poluan? Oke, baik sekali. Kenapa mau jadi seorang polisi? Karena gak tau Kak, pengen aja jadi poluan, karena kalau misalnya nengok kayak poluan tuh gagah gitu. Seorang pahlawan negara. Iya, dan juga kebanyakan dari keluarga juga, dari keluarga mama, dari keluarga papa, polisi semua gitu. Oke, berarti bisa jadi cita-cita warisan kayak gitu ya? Iya, tapi yang ceweknya belum ada nih jadi poluan. Jadi first time lagi nih untuk ya. Pengalaman pertama paskib, pengalaman pertama poluan. Oke, semoga cita-cita yang baik tadi tercapai, bisa digapai oleh Aca kayak gitu. Udah punya pengalaman, udah punya bekal, semoga nanti tinggal sedikit langkah lagi. Iya, tinggal set gitu. Iya, bisa, mungkin bisa kalau berjuang. Kemudian seorang Aca, seorang generasi muda, kelas 11 ya, kelas 11 dari Man Kota Lubuk Linggau seperti itu. Apa sih yang menjadi harapan Aca setelah terpilih sebagai pasukan bendera, khususnya pembawa baki? Yang sudah menjadi harapan Aca ke depannya apa? Harapan Aca ke depannya bisa lebih lagi dari ini, bisa bahagiain orang tua lagi, karena jadi terpilih menjadi baki aja udah seneng, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi harapan Aca semoga kedepannya Aca bisa jauh lebih dari apa yang orang tua harapkan, lebih meningkat lah ya. Iya. Terus juga harapan Aca kedepannya semoga generasi-generasi setelahnya nanti bisa nerusin kakak-kakaknya, khususnya dari Man 1, karena udah tahun kemarin dari Man 1 juga bagi sore, jadi pas tahu terpilih Aca jadi baki pagi itu benar-benar senang, karena udah 2 orang nih yang dari Man jadi baki gitu. Oke, bangga ya? Bangga. Oke, baik sekali Aca. Oke, itulah tadi up to date kita bersama dengan narasumber kita yaitu Rasya Maila Anindya, seorang pembawa baki paskibraka Lubuk Linggau tahun 2022, dan kita membahas sebuah tema yaitu suka duka pembawa baki tingkat kota. Semoga harapan Aca, cita-cita Aca sebagai seorang generasi muda yang memiliki kesempatan untuk mengikuti upacara bendera di Kota Lubuk Linggau ini sebagai seorang pembawa baki bisa tercapai dengan baik seperti itu ya. Jangan luntur semangatnya, karena kemerdekaan kita tahun ini mengangkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke, baik sekali. Semoga pemirsa apapun yang Raisa dan Rasya sampaikan pada up to date kali ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan saksikan terus up to date di jam yang sama hanya di Selamat TV Punyi Kitegale. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.